Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik, hidayah serta inayahnya kita sekalian bisa sama-sama belajar dalam rangka melestarikan ilmu yang sudah hampir punah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan atau mengaruniai kepada kita sekalian ilmu yang bermanfaat, khususnya ilmu waris ini yang sudah banyak dilupakan oleh kaum muslimin, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu perlunya atau pentingnya di dalam mempelajari masalah waris ini sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, sebagaimana sabdanya, ta'allamul Quran, belajarlah kamu sekalian Al-Quran, wa'allimuhun nasa, dan ajarkanlah Al-Quran ini kepada orang lain, wa ta'allamul faro'idah, dan belajarlah kamu sekalian ilmu faro'id, wa'allimuhan nasa, dan ajarkanlah ilmu faro'id ini kepada orang lain atau kepada manusia. Fa ini, maka sungguhnya aku umru'un, seseorang makbudun yang akan meninggal. Wa inna hadzal ilma, dan sungguhnya ilmu ini sayuqbadu, akan tercabut atau akan hilang. Wa tadharul fitanu, dan bisa jadi akan tampak, akan kelihatan suatu fitnah, suatu cobaan. Fa hatta yakhtalifal isnani, bisa jadi ada dua orang yang berselisih fil faridoti, di dalam masalah pembagian waris, fala yajidani, maka keduanya tidak menjumpai mayafsilu bainahuma, orang yang menjelaskan kepada keduanya. Kemudian dalam hadis yang lain, fa innahu nisful ilmi, awalnya juga ta'allamul Quran wa'allimuhun nasa wa ta'allamul faro'ido. Fa innahu nisful ilmi, karena sungguhnya ilmu waris ini adalah setengah daripada ilmu. Wa huwa yunsa, dan dia akan dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, dan dia mula-mula ilmu yang akan tercabut min ummati, dari umatku. Inilah menunjukkan pentingnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar supaya kita sekalian sebagai kaum muslimin senantiasa mempelajari ilmu yang sudah hampir punah ini. Dalam perintah, misalnya perintah sholat atau puasa di dalam ayat Al-Quran, misalnya tidak sedetil ini atau tidak sedetil masalah yang berkaitan dengan waris ini. Karena misalnya perintahnya sholat, perintah sholat misalnya, aqimus sholata, dirikanlah oleh kamu sekalian sholat. Tidak disebutkan di dalam ayat tersebut bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, apa yang harus dibaca. Begitu juga perintah haji, wa atimul hajja wal umrata lillah, laksanakan haji dan umrah itu karena Allah. Tidak disebutkan bagaimana tawafnya, tapi semua tadi disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau masalah waris, langsung Allah sendiri yang menjelaskan kepada siapa, kemudian berapa bagiannya, kemudian juga bagaimana sanksi orang yang melaksanakan dan orang yang tidak mau melaksanakan tentang pembagian waris ini sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surat An-Nisa ayat yang ke
ayat yang ke-11, 12 itu tentang bagian. Jadi si fulan dapat sekian, si fulan atau si A dapat sekian, si C dapat sekian, dan seterusnya. Kemudian orangnya juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Bagiannya berapa, siapa, kemudian sanksinya. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-13 dan 14. Jadi surat An-Nisa 11, 12 itu tentang bagian. Kemudian surat An-Nisa 176 yaitu surat An-Nisa ayat yang tercantum di dalam pembagian waris itu hanya 3 ayat, yaitu 11, surat An-Nisa 11, 12 dan 176. Adapun ayat-ayat yang lain memang banyak sekali, tetapi tidak secara fokus, masih secara umum bahwa pembagian waris ataupun tentang yang berkaitan dengan waris itu juga dijelaskan, tapi secara umum. Tetapi di dalam secara khususnya adalah surat An-Nisa 11, 12 dan 176. Sebagaimana di dalam surat Al-Anfal 76 misalnya, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Wa ulul arhami, dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah atau kekerabatan, ba'duhum, sebagian mereka, aula bi ba'din, lebih utama, bi ba'din, dengan sebagian, fi kitabillah, di dalam kitab Allah. Jadi semua tadi dijelaskan hanya secara umum bahwa ahli waris satu dengan ahli waris yang lain ada ikatan, tetapi permasalahannya adalah mana yang lebih dahulu yang harus dijelaskan atau yang dia berhak untuk mendapatkan warisan. Begitu juga di dalam surat Al-Ahzab 6, yaitu wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillahi. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu dengan yang lain adalah lebih berhak fi kitabillahi, di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minina, dibanding dengan orang-orang mukmin yang lain, wal muhajirina, dan orang-orang muhajirin, illa an taf'alu ila auliyaikum, kecuali apabila kamu sekalian memberikan kepada mereka tadi ma'rufan, dengan cara yang baik. Kana zalika fil kitabi masturo, yang demikian itu merupakan sudah tertulis di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini yang secara umum, tapi yang secara khusus tentang bagian itu adalah surat An-Nisa 11, 12 dan 176. Kemudian saking pentingnya di dalam masalah kaitan waris ini, sampai Allah sendiri yang menentukan untuk siapa dan berapanya adalah Allah sendiri yang menentukan. Karena harta yang ditinggalkan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik ahli waris. Ini yang harus dipahami oleh semua, bahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum ataupun almarhumah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lah yang berhak untuk menentukan kepada siapa dan berapa yang Allah kehendaki. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tilka hududullahi, itu adalah ketentuan-ketentuan Allah. Tilka hududullahi, itu adalah ketentuan-ketentuan Allah. Wa may yuti'illah, dan barang siapa yang taat kepada Allah, wa rasulahu, dan taat kepada utusannya, yudkhilhu jannatin, Allah akan masukkannya ke dalam surga. Kemudian ayat yang ke-14-nya, wa may ya'sillaha, dan barang siapa yang maksiat kepada Allah, wa rasulahu, dan maksiat kepada utusannya, wa yata'atta hududahu, dan bahkan melewati batas. Artinya melewati batas itu adalah sudah ada aturan, Allah sudah mengatur
siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak, tetapi malah membuat aturan sendiri. Ini adalah termasuk orang yang melewati batas. Yudkhilhu, ia Allah akan memasukkannya naron ke dalam neraka. Inilah sanksi daripada orang yang tidak mau melaksanakan pembagian waris sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Betapa beratnya tentang kaitan melaksanakan pembagian waris ini, sampai Allah sendiri yang menentukan berapa, siapa, dan sanksinya. Ini agar supaya kita sekalian menyadari betul bahwa betapa pentingnya untuk menjaga keluarga ini, karena keluarga adalah segala-galanya. Jadi jangan sampai dikalahkan oleh harta, kemudian mengorbankan pada keluarga ini. Ini adalah suatu kerugian yang sangat besar sekali. Sementara adalah demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sekalian atau memahami apa yang tercantum di dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW, khususnya di dalam masalah yang berkaitan dengan harta peninggalan ataupun harta warisan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian dalam memahami, dalam melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang ditinggalkan oleh almarhum ataupun almarhumah menjadi bekal kita, berkah di dunia maupun di akhiratnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.